Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Nama yang sedang ditanya dari tanya jawab ini dulu pas Perang Dunia Kedua, si kakek yang diketahui pernah ditahan oleh tentara Jepang tanpa alasan. Semua keluarga teman-temannya mati terkecuali dia. Sambil memegang mainan Jepang, mulai dari sini si kakek yang bercerita bagaimana cara dia dulu bisa selamat. Kembali di zaman perang, tepatnya di saat Uni Soviet melawan Jepang, di dalam markas milik Jepang memperlihatkan sekelompok orang yang sedang ditahan berjalan keluar dengan maksud ingin dieksekusi. Sementara itu di luar, pasukan Uni Soviet juga sudah menyerang menggunakan pesawat tempur dan tank. Dengan nekat sebagian tentara Jepang menghentikan tank-tank tersebut dengan cara bom bundir. Meskipun begitu, mereka kalah dan Uni Soviet langsung menguasai markas ini. Sementara di dalam, sekelompok orang yang sedang dieksekusi masih ada yang selamat satu. Dan di saat ingin dieksekusi lagi, tank Uni Soviet berhasil terobos masuk yang alhasil satu orang tersebut berhasil selamat. Dan dia bernama Yang, orang Cina yang ditahan Jepang, alias si kakek yang di awal film. Karena tidak tahu bahasa Rusia, saat ditanya nama, Yang hanya menganga saja. Karena melihat kakinya yang terluka, dia pun diberikan sepatu. Lalu setelahnya dibawa ke pangkalan terlebih dahulu. Сам знаешь. Пошли. Mereka terus menuju ke pangkalan sampai mana ada dua jalan dan mereka memilih jalan yang di kanan. Padahal ternyata itu adalah kawasan Jepang. Banyaknya debu, kedua belah pihak ini masing-masing tak sadar. Tentara Jepang yang berjaga tidak sadar jika mobil yang masuk adalah milik Uni Soviet. Begitu juga sebaliknya. Sementara itu salah satu tentara Jepang yang lagi berpidato kepada warga sekitar dikejutkan dengan adanya mobil Uni Soviet dan para tentara Uni Soviet pun kabur masuk ke dalam hutan. Begitu juga dengan Yang. Sama juga dengan orang Jepang yang bukan prajurit. Mereka memilih lari masuk ke dalam hutan. Mereka pun terus berlari menghindari pasukan Jepang dan berhasil selamat setelah jatuh dari jurang. Tapi yang tersisa hanya 3 orang. Tentara wanita bernama Naja, yang laki-laki saya tidak tahu namanya, dan yang ketiga adalah Yang. Walaupun bukan bagian dari mereka, Yang tetap masih dikasih ikut karena pasti nanti dia mati jika ditangkap oleh tentara Jepang. Mereka terus berjalan sampai mana menemukan jembatan dan si tentara pria yang pergi memeriksa apa yang ada di sana. Belum juga sampai dia sudah dilempari granat dan tidak jadi mati. Granat tersebut ternyata belum diaktifkan. Si tentara pun masuk dan menemukan 2 gadis Jepang. Satunya mati karena memilih bunuh diri dengan cara minum racun. Yang satunya baru mau menyusul, untung si tentara pria mencegah. Karena di sini wilayah Jepang dan si gadis ini adalah gadis Jepang, dia pun disuruh untuk memandu mereka agar keluar dari hutan dengan selamat. Si gadis justru ingin membawa mereka ke tempat pasukan tentara Jepang dan si tentara pria menyadari itu. Begitu juga dengan jebakan yang hampir mereka injak. Setelah si tentara berhasil menjinakkan bom tersebut, tiba-tiba si tentara pria mati terkena jebakan lainnya. Naja yang melihat rekannya mati emosi, tapi dia masih tidak membunuh si gadis Jepang tersebut. Tapi tak lama dari jauh terdengar juga suara tentara Jepang dan si gadis dipaksa untuk memandu jalan. Depan belakang ada tentara Jepang, mereka memilih ke samping dan akhirnya berhasil selamat karena sembunyi dan tidak ketahuan. Ada satu tentara Jepang yang sempat mendengar suara si gadis tersebut, tapi untungnya dia pergi setelah mengira itu hanya burung. Lalu yang disuruh untuk membunuh gadis Jepang tersebut. Perlahan-lahan tapi tidak pasti, yang mulai mengarahkan pedangnya sambil berteriak,
Dan kita lalu kembali ke masa lalu yang saat yang ditangkap oleh tentara Jepang tanpa alasan. Di samping entah ibunya atau neneknya, tapi tentara Jepang ingin membunuhnya. Salah satu tentara Jepang yang ditugaskan untuk membunuh nenek tersebut tidak berani, tapi si kapten memaksanya yang alhasil karena kematian nenek tersebut membuat yang berteriak sekencang-kencangnya dan juga emosi sebesar-besarnya terhadap orang Jepang. Kembali ke masa sekarang yang masih baik hati meskipun emosi, dia tidak sampai hati untuk membunuh si gadis tersebut. Awalnya mereka sempat pergi meninggalkan gadis Jepang tersebut, tapi karena kasihan yang kembali dan mengikut sertakan si gadis di perjalanan ini. Di malam hari melihat mainan tersebut, si gadis teringat dengan masa lalunya saat Jepang mulai memerintahkan wajib militer kepada pria usia 15 tahun dan wanita 17 tahun. Di situ dia curi-curi pandang dengan salah satu pria dan itu adalah pacarnya. Entah sudah pacaran atau tidak, tapi mereka saling suka. Jadi anggap saja dia pacaran, oke? Kembali ke masa sekarang yang juga memberinya makanan. Jadi makanan yang mereka makan ini adalah milik Naja, bekal gandum yang ada di tasnya. Hanya itu makanan yang mereka punya. Di esok hari, si gadis tak sengaja jatuh di lumpur hisap dan meskipun ada niat buat meninggalkan, bisa dilihat dari wajah mereka berdua, tapi lagi-lagi yang tidak tega melakukan hal itu. Dia pun menarik si gadis menggunakan senjata, tapi senjata tersebut terlepas dan si gadis memegangnya sehingga itu hanyalah hayalan, yang sebenarnya si gadis tidak melakukan hal itu saat si gadis sedikit lagi akan tenggelam, yang pun akhirnya berhasil menyelamatkannya. Singkat waktu di malam hari dengan penuh emosi yang menatap si gadis Jepang tersebut, lalu kita kembali lagi di masa lalu yang saat dia jadi budak tentara Jepang. Dia disuruh membuang mayat sekampungnya, tapi ada salah satu orang yang masih hidup dan para tentara Jepang dengan teganya menyiksa orang tersebut sebelum dibuang. Kembali ke masa sekarang, itulah salah satu alasan mengapa yang sangat membenci orang Jepang dan kini menatap sini si gadis Jepang. Singkat waktu esok hari tiba, sekarang Naja yang memandu mereka ke utara karena dia yakin disitulah markas Uni Soviet. Yang lain mengikuti karena hanya Naja yang punya makanan. Keluarnya mereka dari hutan terdapat pesawat tempur yang tiba-tiba jatuh di dekat mereka. Melihat itu si gadis Jepang pergi ke pesawat tempur tersebut, sempat diancam oleh Naja tapi si gadis tidak peduli. Begitu juga dengan Yang. Tak lama setelah si gadis Jepang pergi, dia juga menyusul, sempat juga dilarang tapi sama tidak peduli juga. Yang pada akhirnya Naja mengikuti mereka karena dia takut sendirian. Di sini terungkap ternyata si gadis Jepang pintar bahasa Cina. Melihat tadi dia memberi arahan pakai bahasa Cina. Lalu mereka mulai mengetahui sedikit demi sedikit tentang si gadis Jepang tersebut. Namanya adalah Akiyoko. Setelah itu mereka kembali menentukan arah. Yang pada akhirnya Naja mengalah karena yang lebih memilih mengikuti Akiyoko. Akiyoko pun memutuskan untuk memandu mereka menuju ke tempat Jepang. Yang terpenting sekarang adalah keluar dari hutan hidup-hidup. Tidak masalah kemana, yang penting berhasil keluar dari hutan dengan selamat. Naja yang meskipun marah, dia tidak punya pilihan selain mengikuti rencana Akiyoko. Jika memang berhasil keluar selamat dan menemukan tempat orang Jepang, dia akan menjelaskan kepada orang Jepang tersebut jika mereka ini adalah orang baik. Hanya itu. Lalu kita ke zaman sekarang, tepatnya di Moskow, Rusia, memperlihatkan Naja yang sekarang sudah tua diberi mainan boneka Jepang. Dan mulai dari sini sekarang Naja lah yang menjadi moderator di film ini, di mana sebelumnya adalah Yang. Di sepanjang perjalanan yang mereka fokuskan adalah mencari makanan, walaupun sedikit tapi itu cukup. Terkadang-kadang juga Naja dan Akiyoko berkomunikasi lewat mata. Singkat cerita, saat Naja keluar mencari makanan, Akiyoko yang baru tiba ingin mengambil senjata tersebut secara diam-diam. Tapi keburu diambil oleh Yang. Lalu Akiyoko teringat dengan masa lalunya. Saat si pacar resmi wajib militer dan ingin pergi, dia berdandan cantik untuk menemuinya. Sempat ditunggu oleh sang pacar tapi Akiyoko datang terlambat.
Kembali ke masa sekarang, tiba-tiba hujan mulai turun. Yang dan Akihoko ada di tempat, sedangkan Naja dia panik karena kesasar. Sambil menangis, dia mencari tempat di mana Yang dan Akihoko berada. Di tempat Yang dan Akihoko yang berdiri menunggu kedatangan Naja sambil berteriak memanggil namanya. Dan juga dia tidak pernah melepaskan pegangan pada senjata tersebut. Kembali ke Naja, hujan juga sudah berhenti, tapi dia masih belum berhasil kembali. Justru dia tambah kesasar setelah jatuh terguling-guling. Di tempat Yang dan Akihoko, Akihoko menyuruhnya untuk mengeluarkan satu tembakan agar Naja tahu lokasi mereka. Tapi Yang tidak mau karena dia takut jika nantinya ada tentara Jepang yang mendengar suara tembakan tersebut. Meskipun sudah bersama-sama berjalan, tapi Yang masih belum sepenuhnya percaya sama Akihoko. Kembali ke Naja, dia yang baru tersadar lanjut mencari lokasi di mana Yang dan Akihoko berada. 2 hari setelah Naja kesasar di lokasi yang sama, Yang masih menunggu kedatangan Naja. Sampai mana tiba-tiba ada harimau yang mendatanginya. Sambil ketakutan Yang hanya mengayunkan senjata tersebut. Ternyata dia tidak tahu cara pakainya. Tapi untung setelah dia terjatuh, tanpa sengaja dia berhasil mengeluarkan tembakan dan berhasil mengusir harimau tersebut. Dan tak lama sudahnya, untungnya Naja yang mendengar tembakan tersebut akhirnya mengetahui lokasi mereka. Только потом мы узнали причину. Его упрямство или упрекать. Кажется, что в этом мире... Вокруг леса. Стало ясно. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat yang dimaksud dan ternyata Akihoko membawa mereka ke tempat semula. Terlihat di situ ada mobil mereka yang sebelumnya. Rencana Akihoko hanya ingin memberitahu jika mereka ini orang baik, itu saja. Dengan kata lain, menyerahkan diri. Kemungkinan Yang masih bisa selamat, tapi bagaimana dengan nasib Naja yang pun masuk duluan sedangkan Naja masih stay di situ. Tapi setelah mereka berjalan-jalan menelusuri seisi markas, tidak ada satu orang yang mereka temukan. Dan Akihoko pun tidak tahu kemana mereka semua pergi. Naja yang tahu jika tidak ada orang masuk dan mencari makanan. Dia pun berhasil menemukan makanan setelah masuk di mobil mereka yang sebelumnya. Ternyata mobil tersebut masih berfungsi, begitu juga dengan radionya. Sambil senang-senang sendiri, Naja memanggil Yang dan Akihoko buat makan. Sementara Yang dan Naja makan sambil dengar berita, Akihoko sendiri melamun di luar. Naja pun keluar memanggil Akihoko, tapi tiba-tiba ya, ternyata Yang meninggalkan senjata tersebut diambil oleh Akihoko lalu ditodongkan pada Naja. Entah apa yang dipikirkannya. Yang pun turun dan perlahan mulai mendekat dan Akihoko tidak mengeluarkan tembakan. Dia hanya menangis. Alasan mengapa Yang tidak takut ternyata dia telah mengosongkan pelurunya. Di waktu yang sama, siaran radio pakai bahasa Jepang tiba-tiba mengumumkan jika Jepang telah menyerah dan perang telah berakhir. А безоговорочной капитулировали на улицу. На всех. Setelah pengumuman berakhirnya perang, keadaan juga sudah mulai tenang. Sementara Naja yang sedang berenang, Akihoko menghampiri Yang buat meminta maaf dan memberitahu keinginannya yang ingin ikut dengan Yang karena dia sudah tidak punya keluarga lagi. Dia tidak tahu mau kemana, maka dari itu jika Yang mau bolehkah dia ikut bersamanya. Yang belum memberi jawaban, dia hanya menangis mengingat tentara Jepang datang dan membantai semua keluarganya, juga teman-temannya orang Cina tanpa alasan. Dia masih tidak percaya jika perang telah berakhir. Sebagai orang Jepang, Akihoko hanya bisa meminta maaf. Setelah menangis membahas tentang semua masalah mereka, di saat keadaan sudah mulai membaik, Yang hanya menyuruh Akihoko buat pulang saja ke kampungnya di Jepang. Akihoko pun tidak masalah dan berjanji akan mengunjungi Yang sekali-kali.
Di tempat pacar Akihoko sebagai angkatan udara, si kapten meskipun tahu jika perang telah berakhir, dia justru menyuruh anggotanya buat menyerang kapal perang Uni Soviet dengan cara menabrakkan pesawatnya, dengan kata lain bunuh diri. Terlihat dengan jelas raut wajah si pacar Akihoko takut, kaget, tidak ikhlas, tapi dia tidak bisa melawan. Mereka pun terbang dan langsung menyerang kapal perang Uni Soviet. Satu persatu pesawat mereka hancur sebelum menyerang kapal, yang membuat mental si pacar Akihoko mencut, yang alhasil saat sedikit lagi menabrakkan diri dia tidak jadi. Si kapten yang melihat itu marah dan langsung menyerangnya. Naasnya si pacar Akihoko mati saat itu juga. Kembali ke tempat Akihoko dan yang lain, mereka pulang menggunakan mobil sebelumnya. Saat singgah istirahat, mereka tidak sengaja mendengar suara ledakan. Pas dicek, ternyata itu adalah para tentara Jepang, juga wanita, anak-anak yang sedang melakukan bunuh diri bersama-sama. Akihoko yang melihat itu mengira mereka bunuh diri karena belum tahu jika perang telah berakhir, dan tanpa pikir panjang langsung ke sana. Yang dan Naja pun tidak sempat menghentikannya. Dan sayangnya Akihoko langsung ditembaki oleh tentara Jepang tersebut hingga tewas. Tewasnya Akihoko membuat Yang dan Naja maju buat melawan tentara Jepang yang tersisa. Walaupun hanya 2 orang, mereka berhasil menang dan menyelamatkan ibu-ibu, nenek-nenek, dan anak-anak. Dan film pun selesai.